Selamat bertemu lagi sahabat-sahabat pembelajar. Hari ini dan saat ini saya mencoba menyampaikan tentang pemeriksaan pajak daerah. Wow, pemeriksaan. Orang pada saat mendengar pemeriksaan kaget dan merasa, yang diperiksa merasa salah gitu kan gitu. Wah, ada apa nih? Mesti ada curiga aja lah dan sebagainya. Mari kita lihat dari sisi yang lain, ya. Kembali ke konsep awal bahwa untuk pajak yang self assessment yang meminta itu masyarakat. Saya ini sudah mampu loh untuk membayar pajak sendiri, nggak usah direpotin lagi. Saya ini sudah mampu, mumpuni, ya, sudah hafal, sudah bisa menghitung. Saya tahu kapan mendaftar. Saya tahu kapan menghitung dan cara menghitung, berapa hitungan pajaknya, berapa yang sudah dibayar. Saya tahu cara membayar kekurangan dan cara melapor. Nah, waktu membuat undang-undang tuh, waktu membuat undang-undang, siapa yang membuat? Ya, DPR sama eksekutif. DPR merasa mampu. Oke, kita self assessment, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan. Lah. Pas saat membuat undang-undang nih. Tapi kalau ada yang nakal-nakal dikit gimana nih? Kalau dipercayakan begitu tanpa dikontrol gimana? Nanti bisa jadi kebiasaan. Nah, mulai muncul ya. Harus kita harus kita antisipasi dan bagaimana caranya? Oh, ya udah kita uji aja. Kalau kita ada hal-hal yang sedikit-sedikit curiga atau misalnya teridentifikasi ada ketidakpatuhan, kita usulkan periksa aja, kita lakukan pemeriksaan. Terus siapa yang meriksa? Nah, kalau pajak pusat, udah dirjen aja. Nah, rakyat sepakat, dirjen aja. Melalui legislatif, dirjen aja yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Lah, nggak mungkin dong seorang dirjen turun langsung, ada WP, ada puluhan juta. Nah, kewenangan itu didelegasikan kepada pemeriksa dan petugas pemeriksa. Loh, Pak, itu kan pajak pusat, pajak daerah gimana? Yang diberikan kewenangan siapa? Kepala daerah lah orang yang membentuk. Kan Undang-Undang 28 udah dibuat. Nah, di situ turunannya ada Perda dan Perwali atau Perbub atau Perbub ya. Perbub itu peraturan bupati, Perbub itu peraturan gubernur. Nah, maka yang bersangkutan lah yang diberikan kewenangan untuk menguji kepatuhan kata rakyat. Bupati, ini kita kan sepakat nih pajak itu harus dilaporkan, dihitung oleh wajib pajak. Tapi takut ada yang nakal, tolong ya nanti kalau memang ada yang kelihatan ada resiko-resiko tidak patuh, entah lupa atau sengaja, gimana caranya deh kita aturkan bahwa Anda bisa menguji kepatuhan. Nah, jadi pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan. Yang diharapkan oleh rakyat dilakukan pemeriksaan itu jangan-jangan ada yang lupa yang apa, atau bahkan siapa tahu ada yang sengaja nggak mau bayar. Nah, gitu kan. Nah, itu sanksi terkait dengan sanksi pidana. Nah, di situ maka dibuatlah aturannya. Di pajak pusat ada aturannya langsung di KUP ya. Di pajak daerah setelah Undang-Undang 28 2009 dibuat ada pasalnya, tapi untuk lebih detailnya dibuatlah meminta kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan Menteri Keuangan dan nanti akan dipakai setelah ada ACC atau referensi atau pendapat dari kementerian terkait dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Setelah dibuat, disusun, Menteri Dalam Negeri melihat dan menyetujui atau menyepakati, maka diluncurkanlah PMK 207 tahun 2018 tentang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Maksudnya kalau tagih itu kalau ada tunggakan-tunggakan bagaimana caranya menagih, memaksa.
Tapi kalau misalnya tadi ada yang tidak patuh, bagaimana caranya diuji kepatuhannya? Pemeriksaan itu ada dua tujuannya. Tujuannya adalah menguji kepatuhan dan berikutnya adalah tujuan lain. Apa sih tujuan lain? Yaitu untuk menentukan misalnya berapa batasan tidak kena harus jadi wajib pajak restoran 5 juta, 6 juta, atau 3 juta, maka kita perlu ke lapangan. Itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian bisa juga pas saat wajib pajak keberatan, ada pemeriksaan juga. Bisa saja untuk wajib pajak yang seharusnya ber-NPWPD tapi belum ber-NPWPD karena untuk memenuhi administrasi pajak harus ada NPWPD dulu, maka pemeriksaan untuk menetapkan NPWPD ya, atau penetapan NPWPD secara jabatan. Apalagi tuh maksudnya NPWPD itu kan harusnya wajib pajak yang datang sendiri self assessment untuk meminta. Siapa yang menginginkan seperti itu? Ya rakyat. Tapi ternyata kita mengidentifikasi, kepala daerah mengidentifikasi ada nih pengusaha tapi dia belum melakukan. Oke, saya tetapkan atas nama jabatan saya sebagai kepala daerah, saya menetapkan dia ber-NPWPD restoran. Masa bupati langsung turun ke lapangan? Yaitu menginstruksikan kepada petugas pemeriksanya untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan tujuan lain, yaitu dalam rangka menetapkan secara jabatan NPWPD untuk wajib pajak yang teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban formal, di mana seharusnya yang bersangkutan melaporkan diri atau mendaftarkan diri karena sudah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWPD pajak restoran sebagai contoh. Nah, itu demikian untuk seri pembelajaran pajak daerah.